Shalom adik-adik, selamat pagi. Wah, selamat ya adik-adik. Adik-adik sudah rajin ke sekolah minggu, sudah setia sama Tuhan. Hebat, tetap dipertahankan ya adik-adik. Nah adik-adik, meskipun situasi sekarang ini sulit, tapi kita harus tetap bersyukur sama Tuhan. Contohnya apa? Kita masih bisa ikut kebaktian sekolah minggu. Itu semua karena kasih setia Tuhan kepada kita. Dan jangan lupa, kita harus tetap berdoa sama Tuhan agar situasi ini segera pulih, sehingga kita bisa kebaktian lagi di gereja. Lalu sudah kangen banget nih sama adik-adik, ingin bertemu dan memuji Tuhan bersama adik-adik. Nah adik-adik, kalaupun kita punya masalah, kita tidak perlu sedih. Kenapa? Karena Tuhan Yesus selalu menyertai kita, selalu mengasihi kita. Karena selalu ada sukacita di dalam Tuhan. Untuk itu, mari kita bangkit berdiri, kita sama-sama nyanyikan lagu "Oh Sukacitaku". Nah adik-adik, sebelum lebih jauh kita mau berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, bersyukur untuk hari ini Tuhan, karena kami masih boleh beribadah sekolah minggu Tuhan, meskipun dari rumah saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya, agar semuanya berjalan dengan lancar. Berkati kami Tuhan, agar kami bisa fokus hanya kepadamu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, siapa di sini yang sayang sama keluarga? Sayang sama papa, mama, kakak, koko, cici, adik. Hayo, siapa ya di sini yang sayang? Siapa yang mengasihi keluarganya? Wah, hebat. Kalau teman, gimana? Semuanya pada sayang nggak sama temannya? Mengasihi teman-temannya nggak? Bagus adik-adik, betul ya. Kita harus selalu mengasihi semua orang. Kenapa? Karena Tuhan Yesus mengasihi kita. Untuk itu, mari kita bangkit berdiri. Kita sama-sama nyanyikan lagu KASIH.
Adik-adik, sekarang kita mau memberikan yang terbaik. Sebelumnya kita mau berdoa persembahan dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu kepada kami Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami ingin melakukan persembahan, kiranya Engkau berkati persembahan kami, agar berguna bagi komisi, gereja, dan juga kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita nyanyikan lagu Beri Syukur. Doamu setulus hatimu, kasihnya akan jadi milikmu. Bersyukur bila syukur, bersyukur susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu setulus hatimu, kasihnya akan jadi milikmu. Selamat pagi adik-adik, apa kabar? Tentu hari ini semua sehat-sehat ya, karena dalam lindungan Tuhan Yesus. Oke, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pimpinan penyertaan Tuhan sepanjang hidup kami. Sehingga sampai saat ini kami masih diberi kesempatan kembali mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, Kau yang pimpin, Mose yang akan menyampaikan, kami yang akan mendengarkan. Biarlah Tuhan sendiri yang berbicara kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Di sini siapa yang suka melihat temannya kalau pulang sekolah kayaknya enak sekali ya, dia bisa langsung main, gak perlu bantu mamanya. Kalau saya pulang, aduh, saya harus cuci piring, terus jagain adik ya, terus pulang malam-malamnya belajar. Kok dia enak sekali ya. Terus baju-bajunya juga bagus-bagus ya. Saya gimana? Saya cuma bajunya itu lagi. Ya kan? Mau sekolah minggu bajunya itu lagi. Nah, adik-adik, jangan seperti itu ya. Hilangkan rasa iri hati. Karena iri hati akan menimbulkan suatu dosa baru. Nah, seperti tokoh Alkitab kita nih ya. Nah, kita mulai ya. Nah, di Alkitab, ingat gak? Yakub mempunyai berapa anak? 12 anak laki-laki. Nah, salah satunya adalah Yusuf. Yusuf adalah anak ke-11 dari 12 anak ya Yakub. Yusuf ini adalah anak yang sangat penurut ya. Dia kalau disuruh orang tuanya selalu taat. Makanya Yusuf disayang oleh papahnya, yaitu ya Yakub. Sehingga Yusuf suatu hari dibuatin baju yang sangat bagus. Wah, saudara-saudaranya lihat tuh anak kesayangan papa, ya dapat baju baru tuh, sangat bagus sekali tuh, dasar ya. Saudara-saudaranya semakin membenci Yusuf ya, mereka iri karena Yusuf mendapat kasih sayang yang lebih. Karena Yusuf tiba-tiba mendapatkan baju yang bagus, yang sangat indah. Wah, semakin bencilah
saudara-saudaranya Yusuf. Makin marah saudara-saudaranya Yusuf. Semakin cuek sama Yusuf. Tidak ada yang mau ngobrol sama Yusuf. Ya, setiap kali Yusuf datang, sebisa mungkin mereka menghindar. Nah, adik-adik, sampai suatu hari Yusuf datang. Kakak, aku mau cerita. Semalam aku mimpi. Kita semua nih ada di ladang, sedang iketin gandum-gandum. Kakak, tahu nggak apa yang terjadi? Gandumku tiba-tiba berdiri tegak. Sementara gandum-gandum kakak mengelilingi aku nunduk. Waduh, Yusuf, kamu ya enak sekali yang emangnya kamu siapa? Wah, makin marah deh saudara-saudaranya Yusuf. Padahal Yusuf cuma cerita doang, ya. Dia cuma mau nyampe, aku mimpi loh, mimpiku seperti ini. Tapi saudara-saudara Yusuf marah mendengar cerita mimpi Yusuf. Semakin marah, semakin benci sama Yusuf. Nah, tapi Yusuf gimana? Yusuf tetap bermain, tetap mendekati kakak-kakaknya, ya, tetap mengobrol sama kakak-kakaknya. Yusuf nggak sakit hati. Yusuf nggak balas kelakuan mereka. Yusuf sadar nggak kalau kakak-kakaknya benci? Sadar. Tapi Yusuf adalah anak yang baik, ya. Dia tetap sayang sama kakaknya, tetap mau bermain sama kakaknya, ya. Nah, sampai suatu hari lagi, tiba-tiba Yusuf panggil lagi. Yusuf cerita lagi nih sama kakak-kakaknya, ya kan? Kakak, aku bermimpi loh semalam. Aku mimpi nih, bintang, bulan, matahari tiba-tiba menyembah saya, membungkuk kepada saya. Wah, makin marah, makin bencilah. Sampai Yusuf pun ditegur nih sama papanya, ya. Papanya kan sayang sama Yusuf. Tapi mendengar mimpinya Yusuf itu bulan, matahari, bintang nunduk sama Yusuf. Wah, Yusuf, emangnya kamu pikir kamu tuh siapa? Masa papa sama mamamu harus nunduk menyembah kamu? Ya, itu teguran dari papanya. Sementara saudara-saudaranya apa? Waduh, semakin marah, semakin benci dengan Yusuf. Ya, mereka dengan yang berkobar-kobar kemarahannya, ya, semakin lama semakin menumpuk, hingga akhirnya nanti akan meledak. Nah, bagaimana tuh meledaknya? Ya, iri, karena akibat iri hati yang ditimbun oleh saudara-saudaranya terhadap Yusuf. Ya, adik-adik. Nah, di sini kita belajar bagaimana sikap para saudara-saudaranya yang tidak bagus. Mereka iri hati. Mereka merasa apa yang dipunyai Yusuf itu sesuatu yang bagus-bagus, disayang sama papanya, ya. Jadi pelan-pelan mereka benci, ya. Terus tapi apa yang dilakukan oleh Yusuf? Apakah Yusuf balik membenci? Tidak. Yusuf tetap, dia mau bermain dengan kakaknya, ya. Dia mau tetap berbicara dengan kakaknya, walaupun dia sadar dia dibenci oleh saudaranya. Ya, kita seperti Yusuf yang harus mau memaafkan orang-orang yang sudah jahilin kita, ya kan? Ngegodain kita, menjahati kita, ya. Jangan kita
balas dengan jahatin mereka, jahilin mereka, terus bikin mereka sakit hati. Tidak bagus itu, ya. Tapi harus seperti Yusuf yang mau memaafkan. Yang penting apa? Kita jangan iri hati. Mereka punya kelebihan, kita juga punya kelebihan, ya. Mereka mungkin punya baju bagus punya, kepintaran punya, nilai-nilai yang selalu bagus. Kita bisa belajar semakin giat supaya nilai kita semakin bagus, ya. Supaya kita bisa mengejar ketinggalan kita. Oke? Itu saja. Ingat ya, jangan iri hati. Dan maafkan teman-teman kita yang sudah membuat kita sedih, marah, kecewa. Ya, seperti Tuhan Yesus yang sudah mau memaafkan kita, mengampuni kita walaupun kita sudah berkali-kali membuat sedih Tuhan Yesus. Oke adik-adik, sampai di sini dulu firman Tuhannya. Ya, semoga kalian bisa mengambil hikmatnya apa yang dialami oleh Yusuf dan saudara-saudaranya, mana yang benar, mana yang tidak benar. Sekarang kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan. Kembali kami diingatkan supaya kami tidak iri hati terhadap sesama kami, terhadap siapapun Tuhan, bakal itu terhadap saudara kami. Tuhan, kami tahu iri hati akan membuat diri kami menjadi susah. Tuhan, ampuni kami yang tanpa kami sadari, kami iri hati terhadap saudara kami, teman-teman di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ajar kami juga untuk memaafkan orang lain yang telah menyakiti, mengejek, membuat kami sedih, untuk memaafkan mereka. Terima kasih ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa. Bye-bye. Adik-adik telah mendengarkan firman Tuhan kan? Ingat, kita tidak boleh iri hati, tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Adik-adik, sebagai anak Tuhan, kita harus mengasihi semua teman kita. Bahkan kita harus mendukung teman kita di dalam Tuhan. Untuk itu, lo semua ajak adik-adik semua bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu Roti dan Mentega. Adik-adik, ibadah sekolah minggu kita telah selesai. Kita mau berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu pada hari ini Tuhan, karena kami boleh menyelesaikan ibadah sekolah minggu kami Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau berkati agar apa yang kami dapatkan pada hari ini dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-harinya ya Tuhan. Tuhan juga berkati agar minggu depan kami bisa ikut sekolah minggu lagi ya Tuhan. Engkau sertai, Engkau jagai kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, sehabis ini kita ada video call sekolah minggu. Meskipun kita tidak bisa berjumpa secara langsung, tapi kita masih bisa video call, bisa ketemu sama lause-lause, teman-teman. Pasti menyenangkan ya adik-adik.
Oke deh adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Tetap jaga kesehatan, Tuhan Yesus memberkati. Semangat! Roma 12 ayat 19. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada muka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang